Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga Sip. Senang sekali sahabat siar Anda, Tia Zahra kembali menyapa Anda di program Dialog Sosial Budaya edisi Rabu 22 Januari 2025. Keluarga Sip, selama 1 jam ke depan kita akan bahas tema terkait dengan peranan mama dan juga sumando di Minangkabau bersama dengan narasumber kita ada Ustadz Heru Fitriade Sandi Angku Majo Basa sebagai tokoh adat. Dan untuk Anda yang bertanya, silakan, kita masih tunggu atensi Anda di line interaktif kita di 08122 2010159. Terima kasih keluarga Sip untuk Anda yang masih bergabung di live streaming kita di www.sipfm.com atau mungkin di 105,8 Radio Sip FM. Baik, alhamdulillah sudah hadir narasumber kita ada Angku Majo Basa di sini. Saya coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Angku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Angku di hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah ya. Sepertinya aku mendominasi mengisi dialog sosial budaya. Karena memang temanya relate gitu ya Angku ya. Iya. Dari pertemuan pertama, kedua, dan hari ini pun masih ada kaitannya dengan pembahasan kita di minggu lalu. Nah keluarga Sip, untuk Anda yang mungkin yang sudah mendengarkan terkait dengan pembahasan kita di minggu lalu, mungkin kita bisa review sedikit saja bahwa kemarin sudah bahas terkait dengan sumando dan kemudian apa saja tipe-tipe gitu ya, tipe-tipe dari sumando. Kita kenal dengan tipe sumando nenek mama yang paling terbaik. Iya, paling terbaik. Dan mungkin ada juga ciri-ciri yang tidak patut untuk kita tiru tapi ada ternyata dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah Angku, ketika kita sudah menjadi seorang sumando di ranah Minangkabau gitu ya, pasti tentunya ketika sudah mengenali tipe-tipe dari sumando, sebaiknya seorang sumando yang baik itu juga mesti paham betul ya peranan dia sebagai sumando di keluarganya kah itu ataupun di kaumnya seperti itu ya Angku, ataupun di keluarga dari istrinya. Nah ini mungkin lebih singkatnya, peranan sumando di Minangkabau itu seperti apa semestinya, sebaiknya seperti apa, mungkin Angku bisa jelaskan. Oke. Baik, pertama kita mohon izin ya pada angku-angku nenek mama penghulu Nanggadang Besar Batua, Sarato Cedek Pandai, Dubalang, dan alim ulama, guru-guru kita, dan para mandeh bundo kandung kita. Baik, terkait dengan peranan sumando, kemarin kita sudah membahas ya tipe-tipe dari sumando dan mana pilihan yang tepat yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari untuk jadi contoh, yaitu menjadi sumando nenek mama. Maka pada kita menetapkan contohnya, kita meneladani karakter dari sumando nenek mama, maka kita harus tahu juga peranan dari sumando itu sendiri gitu. Baik. Yang pertama, sumando itu perannya adalah tamu di rumah gadang. Ya, dia adalah tamu yang telah menaikkan harkat, martabat, dan kehormatan dari keluarga yang ada di rumah gadang itu. Baik. Kenapa demikian? Karena secara sosial biasanya kalau anak kemenakan kita yang perempuan belum memiliki junjungan atau orang yang bisa mendampinginya, itu biasanya lambat laun menjadi sesuatu hal yang kurang pas di dalam kehidupan di Minangkabau gitu. Baik. Ya, jadi ketika ada sumando, artinya ada orang yang mau menjadi junjungan dia, menjadi imam dia, maka harkat dan martabatnya dan kehormatan dari keluarga itu sendiri pun akan terangkat. Baik. Ya, sumando ini kan sebenarnya adalah suami dari seorang perempuan di Minangkabau gitu ya, Angku. Nah, meskipun sudah menjadi bagian dari keluarga istri seperti itu, tapi dia menjadi masih sebagai tamu gitu ya. Tapi tamu yang terhormatkah gitu ya, Angku? Iya, tamu yang sangat dihormati gitu. Baik. Karena dia sudah memberikan penghormatan tadi, sudah mengangkat citra dari keluarga itu sendiri. Gitu. Baik. Dan proses ini kita ketahui di saat menikah gitu ya, sudah ada proses. Iya, sudah ada proses sehingga seluruh orang kampung sudah menilai wah keluarganya sudah punya menantu. Baik.
Nah, biasanya kan kalau keluarga itu belum, misalnya anak perempuannya sudah usia 30 atau ada lebih, belum punya menantu, itu kan biasanya jadi buah bibir. Benar. Di masyarakat. Nah, ketika ada sumando atau laki-laki yang mau menjadi sumando, maka buah bibir itu akan menjadi sebuah penghargaan, ya, akan berubah menjadi suatu nilai plus untuk keluarganya. Baik. Ya, artinya dia menghilangkan sisi negatif yang selama ini dipandang oleh orang sekitar gitu ya? Di rumahnya. Nah, itu dia yang pertama, perannya sebagai tamu di rumah gadang. Ya, ini sesuai dengan istilah sumando yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu Abu Dete Tunggu. Ya, jadi dia adalah tamu di rumah gadang. Iya. Kemudian yang kedua, sumando itu berperan sebagai pengayom dan pencari nafkah untuk keluarga kecilnya. Nah, seperti yang kita bicarakan sebelumnya, ketika ada agenda atau kegiatan adat, sumando itu duduknya berada di depan kamarnya, ya, depan pintu kamar. Nah, artinya dia membawahi segenap yang ada di belakangnya gitu. Nah, maka peranan dia itu adalah sebagai pengayom dan pemberi nafkah dari keluarga kecilnya. Bagaimana dia berusaha untuk menghadirkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik. Ya, dan membimbing anak-anaknya menjadi anak-anak yang terbaik, kemudian akhlak yang bisa menjadi generasi penerus ke depannya gitu. Berarti bagaimana bentuk keluarga kecil ini tergantung kepada sumandonya tadi gitu ya. Nah, itu dia. Jadi sumando memainkan peran di situ, menciptakan generasi penerus berikutnya. Baik. Kemudian yang ketiga, sumando itu adalah penjaga hubungan harmonis antara dua keluarga besar. Baik atau tidak baiknya hubungan dua keluarga yang terikat dalam satu kegiatan adat yang disebut dengan pernikahan, itu kembali pada sumandonya. Karena yang lintas keluarga itu sumandonya gitu. Sementara kalau sang istri itu biasanya cenderung hubungan komunikasi atau hubungan kegiatannya tergantung momennya gitu. Sementara kalau sumando dia tidak tergantung momen, dia selalu. Kenapa? Karena satu sisi dia bertanggung jawab kepada keluarga kecilnya. Dan satu sisi dia tidak bisa meninggalkan keluarga intinya, keluarga besarnya. Artinya di mana dia dilahirkan dan dibesarkan. Nah, maka keharmonisan ini tergantung pada sumando. Jadi ketika kita dapatkan seorang menantu yang telah kita sebut tadi sumando bisa menjaga hubungan harmonis, maka dia sudah mencerminkan sumando yang baik. Karena ada juga sumando ini yang suka mencari kerusuhan gitu. Artinya dia tidak pandai memainkan perannya. Nah, ketika di pihak keluarga istri terjadi hal yang tidak baik, bisa jadi dia akan membawa dia ke keluarga intinya. Nah, salah satu misalnya pandangan mertuanya terhadap dia atau ibunya. Nah, ketika dia tidak berperan ya sebagai penjaga hubungan harmonis, maka dia akan ceritakan pula sama ibunya nanti. Nah, kata mertuanya begini gitu. Akhirnya tidak bersatu antara keluarga ini gitu ya. Tidak ada keharmonisan antara kedua keluarga ini. Padahal waktu pernikahan sudah harmonis. Nah, sangat berbahagia dipertemukan, disambungkan silaturahminya. Berarti ini bagaimana menjaga keutuhan keluarga gitu ya, di antara kedua belah pihak, antara keluarga istri dan juga keluarga suami, ini sumando di sini gitu. Jadi di sana dia berperan sangat penting untuk menjaga harmonisnya. Nah, ada orang Minang menyatakan sapai yang ditelan tetap manis yang dikeluarkan. Seperti itulah posisi sumando yang harusnya
dimainkan ketika berada di rumah orang. Iya, dan sesuai dengan pasal Minangkabau juga ya, ada basandi syarat basandi kitabullah, di Islam pun diajarkan seperti itu yang menjaga aib gitu ya, aib keluarga bagaimanapun pedih pahitnya, tapi yang manis yang baiknya aja yang dikeluarin, yang disampaikan gitu. Sehingga kedua keluarga ini tetap berjalan harmonis. Baik. Nah, maka ketika hari baik, seperti Idul Fitri atau hari-hari lain, maka akan nampak ikatan keluarga yang sangat harmonis gitu. Yaitu misalnya saling jalang menjalang, penuh dengan keakraban seperti itu gitu. Mungkin sekarang kita agak kecil ya, agak sedikit kita melihat kondisi seperti itu. Keluarga besar A berkunjung ke keluarga besar B, keluarga besar B berkunjung ke keluarga besar A. Itu sangat jarang sekali kita lihat sekarang. Yang ada itu keluarga si A kunjung ke keluarga si B, keluarga si B ke keluarga si A, tidak lagi keluarga besar gitu. Tapi kalau dia hubungan ini harmonis, maka akan terbangun nanti hubungan antara keluarga perempuan dengan keluarga si laki-laki, bukan keluarga intinya saja. Keluarga besar berarti. Keluarga besarnya. Artinya apa? Mertuanya tahu, ini bako menantunya, ini saudara menantunya. Nah, dan keluarga si laki-laki juga tahu, ini mama rumahnya, mama rumah anaknya, ini pembayannya gitu, atau sesama sumando di sana kan. Jadi akan banyaklah silaturahmi yang akan terbangun, dan itu ketika momen ada acara adat akan terasa sekali. Begitu ramai orang yang mensyukuri kegiatan itu. Gitu. Baik. Ya. Karena itu tidak bisa dihitung dengan undangan ya kalau kita pesta pernikahan gitu. Ketika silaturahmi itu berjalan dengan baik, tanpa diduga-duga saya akan banyak orang yang akan terlibat di sana. Ya, apa karena kejarangan atau ketidakseringan ya maksudnya aku momen berkunjung kita ke keluarga besar, karena kalau di beberapa daerah tuh ada istri membawa gitu ya, aku ada yang dibawa terus dihitung, wow kalau ada 10-15 keluarga besar ini lumayan juga duitnya keluar. Mungkin seperti itu aku. Akhirnya orang sekarang yang namanya males rempong gitu ya, itu sih sebenarnya alasan paling simpel yang menjadi alasan terkuat kenapa orang-orang sekarang tuh ada agak tidak maksimal lah berkunjung ke keluarga besar karena tradisi itu tadi kayak. Tapi kalau kita lihat sebetulnya pemahaman dari generasi kita saat ini terkait hal itu, kalau dia melihat itu sebagai sebuah beban, sesuatu sebagai tolak ukur ekonomi, maka akan terjadi pengerusan terhadap budaya itu sendiri. Tapi kalau dia kembalikan ke adat bersandi syarat bersandi kitabullah, dalam agama Islam diajarkan ketika kita memberi dengan ikhlas karena Allah dan menyambung silaturahmi, Allah akan mendatangkan pintu-pintu rezeki dari pintu-pintu tidak terduga. Dan itu benar sebenarnya aku. Pas balik pun kadang orang yang kita kunjungi nggak akan ngisi kosong juga, pasti akan balik ngisi gitu loh, dapat gitu. Nah, maka akan terasa lah hubungan kekeluargaan itu. Baik. Dan akan terasa lah hubungan sosial kemanusiaan itu gitu. Sudah 3 peran tadi dari Sumando. Ada peranan lain, Angku? Oke, yang keempat itu Sumando itu dia bertanggung jawab terhadap kaum dan nagarinya. Nah, ini akan kita bahas nanti tentang peran dia sebagai mama. Baik. Nah, jadi Sumando ketika menjadi tamu di rumah orang itu akan tetap menjalankan amanah dia sebagai mama di kaum atau di nagarinya sendiri gitu. Karena antara Sumando dan mama itu ibarat sebuah uang koin. Memiliki 2 sisi yang saling berdampingan, yang tidak bisa dipisahkan satu. Namun di realita sekarang yang terjadi, banyak Sumando itu yang merantau Cino gitu. Merantau Cino maksudnya apa nih aku? Artinya dia setelah dijemput
diantarkan menjadi tamu di rumah gadang si istri, jadi sumando di sana, tidak pernah lagi kembali ke keluarga dia gitu. Lupa ya. Lupa jalan pulang. Ya, lupa jalan pulang dia gitu. Padahal orang Minang bilang dalam beberapa pantun atau pepatah petitih bilang juga menyatakan setinggi-tingginya tabangnya bangau, pulangnya pasti ke kubangan juga. Artinya sejauh apapun kita pergi, keluarga inti kita, ibu dan saudara kita, itu tidak akan bisa digantikan oleh orang lain. Baik, menarik sekali nanti kita pembahasan. Bahas terkait peran dia sebagai mama nantinya. Ya, berarti ada keterkaitan ya keluarga, si peranan mama dan sumando yang dimaksudkan adalah bagaimana ia memiliki dua fungsi gitu ya, sebagai sumando di keluarga istrinya, ya dia sebagai sumando lah gitu ya. Dan dia juga menjadi mama di kaumnya gitu, sehingga masih menjadi penghormat dari, ibaratnya masih menghormati adat dan istiadat serta nilai-nilai luhur di Minangkabau, bahkan sebagai pemersatu juga bagi kaumnya, seperti itu. Baik keluarga SIP, nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan hal ini di segmen kedua. Pastikan Anda masih di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP, kita hadirkan Erik Yusuf dengan Solekah spesial untuk Anda. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP, kembali kita di program Dialog Sosial Budaya. Dan kita bertemu di segmen kedua, masih dalam pembahasan peranan mama dan juga sumando di Minangkabau, bersama dengan narasumber kita Ustadz Heru Fitriade Sandi Angku Mojobasa sebagai tokoh adat. Keluarga SIP, di segmen pertama kita sudah bahas terkait dengan peranan sumando. Ini lebih kepada bagaimana ia memposisikan dirinya sebagai sumando di rumah istrinya, atau banyak beberapa hal ya yang harus ia pahami ya sebagai tamu di rumah gadang gitu ya. Tadi sudah ada sebagai pengayom dan juga pemberi nafkah untuk keluarga kecilnya, kemudian menjaga keharmonisan keluarga besar kedua belah pihak, keluarga besar dari istri dan keluarga besar dari dirinya sendiri, yakni keluarga besar dari suami. Kemudian yang terakhir, sumando juga punya peranan ini sebagai orang penghubung ya di kaum dan juga nagarinya. Kira-kira ini apa maksud dan penjelasan lebih lanjut ya terkait dengan hal ini? Kita ke Angku Mojobasa. Angku, peranan keempat, kita sempat terhenti tadi Angku ya. Sumando juga punya peranan di kaum dan juga nagarinya. Ini seperti apa ini Angku? Ya, jadi setelah menjadi sumando, dia tidak bisa melepaskan tanggung jawab dia sebagai seorang mama di kaum dia sendiri gitu. Baik. Ya, dan juga sebagai orang yang akan menjaga adat dan nagarinya. Oke, kita highlight sebagai mama ya, sebagai mama di kaum dan juga nagarinya sendiri. Nagari dia sendiri gitu. Nah, jadi ini peran sumando yang tidak boleh hilang gitu. Baik. Jadi dia jangan sampai perannya itu hanya fokus ke sekitaran kamar dia saja, atau ke sampai halaman rumah saja. Tapi dia harus ingat dia punya peran juga di rumah gadang dia atau di tempat asal dia sebagai seorang mama. Baik. Nah, sebagai seorang mama tentu ini ada beberapa peran yang dia mainkan. Di mana sebelumnya dulu kita juga pernah juga di sesi sebelumnya setelah membahas gitu. Nah, peran dia sebagai mama yang pertama yaitu sebagai pengayom dan pendidik untuk anak kemenakannya. Baik. Ya, artinya dia juga punya tanggung jawab bagaimana melahirkan atau membangun generasi penerus di pesukuan dia gitu. Jadi dia tidak serta-merta sudah lepas ketika dia sudah punya istri, dia punya anak, dia fokus sama anak sama istrinya. Tidak. Dia harus menyiapkan generasi penerusnya akan melanjutkan estafet kepemimpinan dia sebagai mama. Baik. Nah, kalau di dahulu kita masih dapatkan ketika kita berbuat salah, orang pasti tanya, "Ini kok anak kemenakan siapa?" gitu. Siapa mamanya gitu. Tidak diajari dia mamanya gitu. Okay. Nah, lebih kecil orang menanyakan siapa ayahnya. Nah, kenapa? Karena peran mama salah satunya adalah mendidik, mengajari bagaimana berkehidupan sosial. Sementara peran ayah lebih banyak memerankan bagaimana mendidik dia menjadi makhluk sosial yang
kokoh, artinya bisa memiliki ekonomi mapan, pendidikan yang tinggi gitu. Sementara mamanya lebih banyak perannya bagaimana membawa kemenakan ini menjadi makhluk sosial gitu. Nah, berkontribusi untuk masyarakat dan nagarinya. Nah, itu peran Sumando ketika jadi mama di rumahnya. Yang kedua, dia juga bertanggung jawab untuk menjaga harta pusaka. Jadi jangan ketika dia jadi Sumando dia tidak mau tahu lagi dengan harta pusaka yang ada di pesukuan dia gitu. Nah, maka kalau dia tidak mau tahu, seperti kita bahas kemarin, ada Sumando yang menjadi raja di rumah istrinya, sampai bisa maga menjangkaukan harta pusaka istrinya gitu. Bisa jadi peran itu terjadi karena peran mamanya tadi tidak muncul. Artinya apa? Mama rumah atau saudara istri atau saudara dari mertua tidak melihatkan perannya, tidak mau tahu, sehingga si Sumando mengambil alih, lebih menguasainya gitu. Baik. Ini kekeliruan yang luar biasa ya, Angke. Betul. Dia lupa dengan posisinya sebagai mama di kaumnya, tetapi malah menunjukkan kekuasaannya tidak tepat gitu ya. Di kediaman istrinya gitu. Nah, jadi dia harus berperan tetap menjaga harta pusaka dan mengatur segala pewarisannya gitu. Nah, kemudian yang ketiga, dia menjadi orang yang karuahnya untuk menjaniahkan, kusuitnya untuk menyelesaikan gitu. Artinya dia adalah orang yang akan membantu menyelesaikan segala permasalahan di ranah anak kemenakannya. Baik. Jadi kalau dia jadi Sumando berarti dia menyelesaikan permasalahan yang ada di keluarga kecilnya. Sementara kalau dia di posisi dia kembali ke rumah orang tuanya, itu di ranah kaumnya, persukuannya. Jangan salah pula, nanti di rumah istrinya ranahnya menyelesaikan permasalahan di sana. Tidak. Kita udah bahas kemarin, ketika jadi Sumando posisi dia adalah sebagai sumbang saran. Nah, dia menyampaikan pandangan ketika orang atau mama rumahnya membertanya. Meminta juga ya. Meminta. Kalau nggak diminta berarti nggak harus, tidak perlu gitu ya. Misalnya kalau nggak meminta, bukan tidak harus. Kalau sesuatu yang janggal tentu dia sampaikan ke istrinya. Baik. Tapi dia tidak mengikut campuri permasalahan itu gitu. Baik. Berarti alur komunikasinya seperti itu ya. Ketika ingin menyampaikan saran, sampaikan ke istri ketika memang tidak diminta secara terbuka oleh mama di rumah istrinya gitu ya. Baik. Jadi bukan kita langsung pula menegur mama rumah kita gitu. Karena orang Minang diajarkan adab sopan santun. Seperti itu. Dan ini yang sering terbalik gitu. Jadi dia lebih banyak menyelesaikan konflik di rumah istrinya ketimbang menyelesaikan permasalahan di anak kemenakan dia. Padahal di anak kemenakannya adalah dia sebagai mamanya di sana. Nah, itu mungkin ada 3 hal yang mendasar ya, yang mesti dia laksanakan ketika dia menjadi orang Sumando di persukuan lain untuk menjalankan amanah dia yang sebelumnya. Nah, itu dia ada 3 hal itu yang mesti dia selesaikan. Baik, luar biasa ya. Sehingga dari penjelasan aku tadi nih keluarga sih kita semakin paham ya, baik yang belum berumah tangga atau yang sudah, kembali kepada hakikatnya gitu ya. Anda ketika menjadi Sumando semestinya peranannya seperti ini gitu. Ketika menjadi mama di kaum dan nagari Anda sendiri, oh ternyata peranan saya seperti ini, lebih dibutuhkan bahkan gitu ya di kaum dan juga nagarinya. Kalau di tempat istri sebagai Sumando sebagai tamu yang
terhormat. Kalau tamu ya punya kaidah, ibaratnya itu punya batasan-batasan. Ya benar sekali aku. Punya batasan-batasan yang kita nggak bisa leluasa kita sebagai mama di kaum dan nagari gitu. Nah, ini mungkin yang sering salah kaprah dalam pengaplikasian sehari-hari angku di balik-balik gitu ya. Ya seakan-akan jadi mama di tempat istrinya gitu. Dan malah kehilangan fungsinya sebagai mama di kaumnya sendiri. Dan terkadang pekerjaan baik kalau tidak tepat pada posisi dan waktunya itu bisa menjadi pekerjaan yang salah gitu. Iya, benar. Atau orang Minang lebih sering menyebutnya sumbang. Tidak tepat gitu. Kalau dia tidak bisa menempatkan pada posisinya. Baik. Berarti loss control yang terjadi di anak kemenakan karena kurangnya peran mama. Peran mama gitu. Baik, Angko. Kita semakin paham ya terkait dengan peranan mama dan juga Sumando di Minangkabau. Jadi ketika Sumando ini juga memerankan dua peran tersebut, maka kita akan merasa anak kemenakan kita banyak yang mengawasi. Kalau sekarang kan sudah mulai terjadi kondisi-kondisi yang sifatnya individualis. Nggak ada, bisa terjadi contoh kejadian sekarang yang marak masalah kenakalan remaja dari mulai tawuran yang lain gitu. Karena nggak ada yang disegani. Tidak ada lagi sosok yang ikut menjadi pengayom dan mendidiknya. Baik. Nah, karena kalau kami sendiri merasakan dulu di masa kecil gitu kan. Karena kalau ketika mama itu memainkan peran, mama itu kan tidak satu. Mama itu ada mama yang di Badagu, mama bapak Rui, mama kaum gitu. Semuanya punya prinsip sama menjaga kemenakannya. Nah, sehingga ketika kita salah itu menegur itu banyak ramai dia. Baik. Jadi ada ketakutan tersendiri ketika melakukan kesalahan gitu ya. Itu dia gitu. Oke. Baik. Jadi kemudian yang kelima, peran Sumando itu adalah sebagai delegasi. Ya, delegasi. Dia penyambung komunikasi antara dua keluarga besar. Nah, jadi contohnya misalnya si anak akan melakukan upacara adat pernikahan. Baik. Nah, maka Sumando inilah yang punya peran melakukan mufakat, menyampaikan informasi ini ke pihak keluarga dia. Oke, baik. Sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak mama di keluarga istrinya. Baik. Nah, jadi dia yang membawa ke keluarga dia. Juru bicara lah ya. Gitu juru bicaranya gitu. Sehingga informasi itu tersampaikan dan terjadilah kesepakatan nanti dalam proses pernikahan si anaknya. Gitu. Nah, itu sebabnya ketika di Minangkabau terjadi pernikahan, banyak model gitu. Ada prosesi manjapui, jangan mengantarkan. Ada pula posisi babako. Posisi babako itulah delegasi yang dibawa oleh Sumando ke keluarga. Baik. Berarti ketika tidak ada bako yang hadir, bisa saja informasinya nggak sampai dari Sumando gitu, tadi gitu ya. Delegasi tadi terputus gitu. Baik. Tidak ada informasi, tidak ada, kalau bahasa Minangnya tidak ada di jalan Bayu gitu. Baik, bukan berarti bakonya tidak mau hadir gitu ya. Ternyata memang tidak sampai. Dari orang tuanya sendiri, si ayah ini tidak membawa itu kepada pihak keluarganya. Baik, terjawab sudah kenapa banyak gitu ya. Hari ini kita temui bako yang tidak ikut hadir gitu ya, tidak ikut meramaikan atau bahkan sepi banget. Padahal mustahil kalau sepi gitu ya. Aku pasti rame. Kan dua persukuan dulu pernikahan itu benar terjadi, banget gitu. Lagi gitu ya. Mungkin itu jadi sebuah alasan juga sehingga kita tidak berburuk sangka lah, dalam artian kok bakonya nggak hadir. Boleh ditelusuri dulu nih infonya sampai atau enggak gitu ke mereka. Apakah infonya sampai atau delegasi selama ini terbangun atau tidak. Baik. Keharmonisan yang tadi gitu. Nah, coba kalau kita logikakan dalam satu perkawinan di Minangkabau itu akan ketemu 3 persukuan. 3 persukuan terdiri dari persukuan si istri, baik, persukuan si si laki-laki, dan persukuan dari bakonya laki-laki.
baik. Malah juga nanti pesukuan bakonya perempuan. Malah 4 pesukuan bisa jadi ketemu dia. Bayangkan itu berapa banyak orang yang akan menghadiri, ya, mensyukuri proses pernikahannya. Iya, benar. Tapi sekarang dengan kondisi hubungan sosial kita itu mulai berkurang dan mulai berbatas-batas karena banyak yang memandang dari segi ekonomi dan pandangan individualis. Akhirnya pesta pun kadang mengundang 500 orang, sedikit aja juga orang tiba gitu. Ada orang tidak pakai undangan gitu. Karena kami juga pernah menyaksikan ya di waktu tahun 90-an itu belum familiar undangan itu. Iya, benar. Nah, tapi untuk duduk di rumah saja susah gitu. Iya, baik. Saking ramainya orang hadir dalam kegiatan itu. Berarti kan hubungan sosialnya terbangun dengan harmonis di sana. Jadi orang tamu pun bisa ngebaca ya, rame ternyata ini silaturahmi terjaga sejauh ini. Gitu. Lagian keluarga besar pun juga enggan datang kalau seandainya mereka hanya hadir mengundang di saat mau menikah saja. Sedangkan selama ini nggak pernah terjalin gitu hubungan gitu kan ya. Ya sih bener. Jadi proses hubungan komunikasi itu tentu diperankan oleh Sumando. Karena dia adalah pimpinan di suatu keluarga kecil. Dia yang bertanggung jawab menghubungkan anak-anaknya dengan nasabnya. Dia bawa anak-anaknya ke kampung dia, diperkenalkan ini ayahnya sedarah sama dia gitu. Ini eteknya gitu. Kadang di Minangkabau sering terjadi itu 2 hal saja orang mengenal bako itu. Yang sering terjadi, satu ketika mau menikah, satu lagi ketika meninggal. Iya. 2 itu yang sering terjadi. Momentum ya. Padahal bako itu punya peran sangat luas dalam memastikan nasabnya berkembang menjadi pribadi yang baik. Iya, bahkan karena menjadikan nasab kita dengan bako kan. Iya, benar. Ya. Bahkan lebih menjadikan anaknya nggak tahu bakonya siapa. Bako siapa? Itu lebih parah lagi, nggak tahu dia nasabnya. Iya, gitu. Benar sekali. Ya. Baik itu sumbang-sumbang mungkin yang terjadi sejauh ini di Minangkabau sehingga misinterpretation gitu ya, miscommunication gitu ya, terjadi gitu di lingkungan kita. Baik. Oke, yang terakhir itu dia menjadi role model. Oke, role model untuk siapa ini Angku? Dalam adat dan sosial. Baik. Jadi kalau ingin melihat bagaimana seorang mama yang baik, itulah dia. Bagaimana menjadi Sumando yang baik, itulah dia. Bagaimana orang yang menjaga silaturahmi, itulah dia. Ketika Sumando itu sudah memahami dan menjalankan peran itu, maka sosok yang bisa dijadikan role model bagaimana laki-laki di Minangkabau, itulah sosok dia. Gitu. Baik. Karena laki-laki di Minangkabau kalau hanya bisa jadi contoh sebagai mama belum bisa gitu, karena laki-laki itu seperti kita bilang tadi seperti uang koin ya, ada 2 sisi yang tidak bisa dipisahkan. Baik, sometimes jadi Sumando, kadang jadi mama gitu ya gitu. Dan dia bisa menjaga keharmonisan 2 itu. Baik, ternyata nggak main-main ya. Karena tantangannya besar gitu. Iya, benar. Tantangannya besar. Salah satunya ketika dia lebih berat memainkan peran sebagai mama, keluarga istrinya pasti juga akan menimbulkan kata-kata gitu. Sedikit adiknya, sedikit keluarganya. Benar. Saya sering dengar istilah seperti itu. Ini sering terjadi permasalahannya. Atau dia lebih fokus kepada keluarga istrinya. Sehingga kemenakannya bilang, nanti kalau udah mau mati aja tiba dia lagi di rumah kita gitu. Ini banyak terjadi. Baik, benar sekali banyak terjadi gitu. Bukan hanya sekedar cerita ya, tapi kenyataan seperti itu. Banyak laki-laki di Minangkabau lebih berpikir fokus utamanya itu pada keluarga kecilnya, keluarga intinya. Baik. Padahal nanti banyak kejadian di masa tua dia kembali lagi ke keluarga tempat dia dilahirkan. Baik, Angku. Dari banyaknya peranan sebagai seorang Sumando gitu ya, bahkan dia akan menjadi mama juga di kaum dan nagarinya, Angku. Sebagai closing statement ini, Angku, bagaimana menjaga keseimbangan ya, ketika 2 sisi koin yang berbeda tadi punya fungsi yang sama. Ia bisa menjadi Sumando yang baik dan dia bisa jadi mama yang baik. Itu gimana cara menyeimbangkannya, Angku? Karena ini adalah bukan perihal yang mudah ya. Mungkin tadi Angku sudah sampaikan yang pertama adalah menjaga komunikasi
komunikasi mungkin ya, menjaga silaturahim gitu di antara kedua belah pihak. Ada cara lain nggak Angku sebagai closing statement kita di hari ini? Ya, baik. Maka sebagai laki-laki di Minangkabau yang sudah berada pada posisi ini, dia sudah menjadi sumando dan dia juga sudah menjadi mama, maka kita mainkanlah perannya ya seperti sebuah uang koin tadi. Artinya kedua belah pihaknya seimbang. Tidak ada berat di kiri, tidak ada berat di kanan. Berlakulah adil dan berperbanyak sabar. Karena tidak semua orang akan bisa kita senangkan. Tapi kita bisa menghadirkan sesuatu yang lebih baik untuk kedua belah pihak itu. Memang ini peran ini tidak mudah dijalankan, tapi tidak pula sulit dijalankan kalau kita mau mengembangkan diri kita dan menjaga perilaku kita dan menjaga hubungan silaturahmi. Karena kalau kurang pandai, mari kita berguru. Kalau kurang tahu, mari kita banyak membaca. Yang susah itu kita berlagak sudah tahu dan sulit diberitahu. Itu saja mungkin. Ya baik, luar biasa sekali. Closing statement dari Angku di Keluarga Sip akan menyadarkan kita ya, untuk Anda di rumah yang sekarang sudah menjadi sumando dan juga mama di kaum dan nagarinya, atau mungkin yang akan menuju ke sana, mari pahami betul bagaimana peranan menjadi seorang sumando dan juga mama di Minangkabau Keluarga Sip, sehingga tidak terjadi sumbang ataupun kejanggalan-kejanggalan gitu ya, terjadi keadilan antara Anda sebagai sumando dan juga mama di kaum dan juga nagari Anda sendiri. Baik Keluarga Sip, mana mungkin bisa dengarkan kembali atau share juga nanti video ini di YouTube Sip Media. Anda bisa lihat dan dengarkan kembali, dan cuplikannya juga bisa dilihat di Instagramnya Sip FM Keluarga Sip. Anda bisa share sebanyak-banyaknya sehingga makin banyak orang yang tahu ya terkait dengan peranan sumando dan juga mama di Minangkabau. Angku, terima kasih banyak atas waktunya. Ini sangat bermanfaat sekali Angku. Akan ini kembali merecall ya bahwasanya peranan sumando dan mama itu begini loh gitu ya, sehingga kita sama-sama belajar, dan kalaupun tidak paham tidak tahu, mari cari guru yang benar dan belajar kembali gitu ya Angku. Baik Keluarga Sip, ini juga menjadi akhir dari perjumpaan kita di program Dialog Sosial Budaya di hari ini. Nanti akan kita putarkan Alhamos dengan pusaka Minangkabau spesial untuk Anda. Akhirul kalam Keluarga Sip, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.